Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, tentu saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Saya memiliki beban yang besar kepada keselamatan jiwa-jiwa, ya saudara. Karena saudara harus menyadari bahwa kuasa kegelapan begitu luar biasa di zaman yang akan berakhir ini. Dia akan menggerakkan segala kekuatannya untuk menghambat perjalanan keselamatan kita menuju kekekalan. Itu sebabnya saudara kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Berdoa pagi seperti ini luar biasa saudara. Bukan menjadi lagi sebuah kewajiban, tapi menjadi kebutuhan mutlak. Kita belajar membiasakan diri berdoa setiap hari. Karena kita tidak mungkin atau tidak bisa dapat menyelesaikan setiap pergumulan, setiap persoalan hidup. Apakah itu sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah-masalah di dalam pelayanan, terlebih khusus masalah jiwa kita ini. Jadi kita yang tergabung dalam komunitas doa pagi ini seperti orang yang memang sakit. Karena kita rasa sakit bukan sakit hanya soal sakit fisik, tapi jiwa kita, batin kita ini yang belum sembuh. Maka kita terus menghadap dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan. Dan ini menjadi sebuah kerinduan kita setiap hari. Jadi kalau doa pagi itu menjadi sebuah kegairahan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita. Sebelum pikiran kita terlebih dahulu diisi oleh sesuatu yang berasal dari dunia ini. Kita mengisi terlebih dahulu Tuhan, firman, saudara. Jadi jangan sampai ketika kita bangun pagi, pikiran kita kosong, ya saudaraku, dan ketika kita menyelenggarakan segala kegiatan kita sehari-hari, akhirnya kita diisi oleh sesuatu yang berasal dari setan. Baik itu melalui gadget, ya, melalui kehidupan orang di sekitar kita yang fasik. Jadi bisa rusak, saudara. Dan oleh sebab itu saya memiliki beban terhadap hal ini, ya saudara. Tentu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita harus benar-benar memandang orang-orang di sekitar kita yang belum terselamatkan. Kita harus memiliki belas kasihan Tuhan seperti belas kasihan Tuhan Yesus, ya, kepada jiwa-jiwa, pada semua orang. Orang kaya, miskin, ya, kita harus memiliki belas kasihan kepada mereka. Tentu belas kasihan yang harus kita kenakan itu harus belas kasihan dari Tuhan. Harus belas kasihan dari Tuhan. Supaya tidak ada perasaan sentimental. Belas kasihan kita kepada orang lain bukan hanya supaya melihat dia luput dari kemiskinan, ya saudara, atau lepas dari persoalan atau masalah-masalah hidup, tetapi soal keselamatan jiwa. Karena roh dan jiwa ini kekal, tidak bisa mati itu kecuali Tuhan yang binasakan ke api kekal. Itu sebabnya saudara kita harus punya beban itu. Dan kalau kita memiliki beban terhadap keselamatan jiwa-jiwa, tidak mungkin kita tidak memiliki belas kasihan Tuhan. Pasti memiliki belas kasihan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengenakan belas kasihan Tuhan, saudara? Tentu yang pertama, saudaraku, kita harus mengerti kekudusan Allah yang begitu hebat, kasih dan pengorbanannya yang begitu
begitu luar biasa, yang tidak tanggung-tanggung memberi putra tunggalnya, harus mati terpaku, terpasung di atas kayu salib demi keselamatan jiwa-jiwa yang kekal ini. Bapa tidak rela, saudara, kalau jiwa manusia itu harus terbuang ke api kekal. Karena roh yang ada di dalam diri manusia itu berasal dari Bapa. Dia tidak menginginkan binasa. Dia tidak menginginkan binasa. Tapi kalau orang berkeras hati, tidak mau berubah, tidak mau bertobat, Tuhan juga tidak akan menyesal. Dia tidak akan menyesal. Anda memperhatikan bagaimana di zaman Nuh, berulang-ulang ya Tuhan memakai Nuh untuk menjadi pemberita kebenaran, membuat Batra penyelamat karena akan datangnya air bah. Pintu Batra terbuka begitu lebar supaya orang memilih untuk masuk ke Batra itu supaya diselamatkan. Tetapi mereka tidak peduli, tidak menghargai, akan membuli. Ya, pada akhirnya saudara, bukan manusia yang masuk ke Batra itu, malah binatang-binatang. Justru binatang lebih memiliki kepekaan daripada manusia. Ketika pintu tertutup sudah lenyap. Manusia-manusia yang tidak memiliki kesempatan lagi masuk ke Batra. Nuh pada waktu itu. Sekarang saudaraku, Batra penyelamat itu sudah disediakan bagi kita. Dan itulah Tuhan Yesus itu sendiri. Maukah kita datang kepada Dia? Datang kepada Dia bukan hanya sekedar kita percaya kepada Dia dan hanya sekedar menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus mengenakan seluruh filosofi hidupnya. Apa yang Dia peragakan 2000 tahun lalu, kita harus memperagakan itu. Kalau Tuhan Yesus berkata serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala, kita harus mencontoh itu. Artinya tidak boleh mencintai dunia. Jangan mengharapkan sesuatu dari dunia ini. Semua harus dilepaskan. Baru kita bisa masuk ke bahtera penyelamat itu. Dunia kita ini bukan, dunia yang kita huni hari ini bukan rumah kita. Ini huntara, hunian sementara. Tempat kita yang sesungguhnya di kerajaan Bapa. Dan Allah menyediakan itu khusus bagi kita. Ya saudara. Dia berkata, janganlah kamu gelisah. Percayalah kepadaku. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tidak mungkin aku berkata kepadamu. Dunia makin bergejolak saudaraku. Deru perang pasti akan terdengar. Karena itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Akan ada deru perang. Jadi bukan hanya pada zaman dulu. Zaman Hitler yang ada deru perang yang begitu hebat. Ada bencana kelaparan yang melanda Ethiopia. Nanti ke depan juga pasti akan menghadapi keadaan-keadaan itu. Dan oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri. Belum lagi ya mengenai akan adanya mega trust maksud saya. Belum lagi akan ada wabah penyakit. Ya, kita tidak tahu setelah wabah Covid apa yang akan terjadi. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain yang menyangkut kerusakan moral, kerusakan jiwa, kerusakan karakter, saudara.
Lihat orang di sekitar kita itu makin jahat. Bukan hanya di kalangan jemaat, di kalangan pendeta pun saudara, banyak yang jahat-jahat. Di kalangan rohaniwan, di kalangan orang yang beragama pun banyak yang jahat. Sangat banyak saudara. Dan itu sudah fakta. Dan oleh sebab itu saudara, kita harus memiliki beban yang kuat. Kita harus memiliki beban yang kuat. Memiliki belas kasihan Tuhan dan melihat orang sekitar kita yang masih diberi kesempatan untuk diselamatkan. Ya kalau sudah tidak, ya kita kebaskan kaki saja, kita tinggalkan. Karena di dunia ini ada miliaran manusia yang harus diselamatkan. Jangan hanya terfokus kepada orang itu yang tidak mau diselamatkan. Buang waktu saudara. Buang waktu. Ingat, usia kita juga makin terus bertambah. Tubuh kita makin hari makin rentan, makin tua. Jangan sia-siakan kepada orang-orang yang menyia-nyiakan keselamatan. Temuilah orang-orang yang mau diselamatkan, saudara. Ya, dan saudaralah orang-orang yang masuk di kelompok doa pagi ini yang memiliki beban itu. Ya, teruslah berjuang dan memiliki belas kasihan Tuhan kepada jiwa-jiwa. Kiranya kebenaran ini ya saudara memberkati kita sekalian. Amin.